Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Damayati dengan NIM 401190009 dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Di sini saya akan mereview skripsi penelitian kualitatif dengan judul Analisis Maslahah Mursalah pada penggunaan e-money oleh mahasiswa Ekonomi Syariah pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Langsung saja, yang menjadi rumusan masalahnya yaitu penelitian ini hanya dirumuskan pada satu masalah utama, yaitu bagaimana analisis maslahah mursalah pada penggunaan e-money oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Kemudian tujuan utama dari penelitian ini yakni untuk menganalisis maslahah mursalah pada penggunaan e-money oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Kemudian teori kajian skripsi itu ada definisi maslahah mursalah yang merupakan suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan maqasid syariah, akan tetapi tidak dalil nas yang mengakui atau menolak keberadaannya. Jika dilihat dari kandungan maslahah terdapat dua pembagian, yaitu maslahah al-ammah dan maslahah al-khosoh. Maslahah al-ammah merupakan suatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umum umat manusia dan tiada nilai mudorot yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan jalbul manfaat atau mendapatkan manfaat maupun kegiatan daf'ul mafsadah atau menghindari kerusakan. Sedangkan maslahah al-khosoh merupakan kemaslahatan yang bersifat pribadi yang sangat jarang sekali terjadi. Kemudian syarat-syarat dari maslahah mursalah itu sendiri yaitu maslahah tersebut bersifat hakiki dan bukan berdasarkan praduga atau prasangka saja. Kemudian maslahah tersebut itu sejalan dan sesuai dengan maqasid syariah serta tidak bertentangan dengan nas atau dalil-dalil lainnya. Dan maslahah tersebut ditujukan untuk banyak orang, bukan per individu. Selanjutnya ada definisi e-money menurut Peraturan Bank Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang berbentuk elektronik yang mana nilai uang tersebut itu disimpan dalam media elektronik berupa chip atau server yang distorkan terlebih dahulu kepada penerbit, dan uang yang dikelola tersebut bukan sebagai simpanan layaknya simpanan di bank. Penggunaan e-money itu merupakan produk prepaid yang mana jumlah nilai uang disimpan pada suatu media elektronik baik berupa chip atau server, seperti tujuan pemerintah yang ingin menciptakan sistem pembayaran yang mudah dan efisien, sehingga masyarakat itu mempertimbangkan untuk menggunakan e-money. Sebab e-money telah membuktikan dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Fungsi dari e-money itu sebagai alat fitur pembayaran seperti Dana, OVO Cash, Link Aja, dan ShopeePay. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasannya yaitu meliputi yang pertama, menurut mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, penggunaan e-money memang memudahkan dalam bertransaksi, apalagi dengan adanya promo ataupun cashback. Namun, e-money juga memiliki dampak terhadap setiap mahasiswa, seperti lebih mudah membeli sesuatu karena uang yang dikeluarkan itu tidak terasa nyata, sehingga uang di ATM cepat habis karena sering digunakan untuk top up e-money tersebut. Kemudian, yang kedua, penggunaan e-money oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah itu beragam, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi, semua itu merujuk kepada hal-hal yang bersifat untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, menurut penulis, salah satu e-money yang dikategorikan dalam maslahah al-ammah adalah aplikasi Dana melalui fitur donasi di dalamnya, yakni jika narasumber atau pengguna Dana melakukan donasi lewat Dana dapat memberikan santunan kepada
mereka yang membutuhkan. Kemudian dari santunan tersebut mahasiswa mendapatkan manfaat juga, yakni pahala. Kemudian yang terakhir, menurut penulis, emoni yang dapat dikategorikan sebagai maslahah al-khosoh yaitu antara lain ada Avocash, Link Aja, dan Shopify. Maslahah al-khosoh yang didapatkan oleh mahasiswa dari Avocash, Link Aja, dan Shopify adalah dengan mendapatkan potongan dalam pembelian misalnya pulsa dan paket data, serta mendapat cashback ketika pembelian makanan di restoran, yang mana hal ini dapat membantu mahasiswa dalam menghemat pengeluaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.